Di hari ini kita akan membahas terkait dengan materi yang baru, yaitu pondasi kaison atau sumuran. Nah, kenapa ini dinamakan pondasi kaison atau sumuran? Nah, nanti coba kita lihat definisinya. Nah, seperti saya sampaikan, pondasi kaison ini sebenarnya adalah transisi dari pondasi telapak ke pondasi dalam. Namun demikian, karena kemarin kita sudah mengelompokkan jenis-jenis pondasi berdasarkan kriteria kedalaman dibagi lebar pondasi, di mana kalau ini kita bandingkan, dia df per b, df kedalaman dibagi lebarnya itu lebih dari 4. Nah, kalau lebih dari 4 berarti dia masuknya adalah ke pondasi dalam. Nah, sedangkan telapak kemarin itu biasanya df dibagi b-nya itu kurang dari 4 sehingga masuknya di pondasi dangkal. Oke, jadi ini sudah kita mulai di pondasi dalam, mungkin ini transisinya. Nanti seperti apa definisinya dan lain sebagainya, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya akan kita pelajari bersama-sama. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Jadi nanti capaian mata kuliahnya, teman-teman setelah mengikuti materi ini nanti bisa menjelaskan konsep perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan mutu dari pondasi kaison atau sumuran. Oke, nanti subcapaiannya kalau kita detailkan lebih dalam lagi, teman-teman bisa menjelaskan definisi, konsep dasar, dan jenis-jenis dari pondasi kaison atau sumuran. Kemudian menjelaskan konsep perencanaan pondasi kaison, kemudian menjelaskan metode pelaksanaan pondasi kaison, dan yang terakhir adalah menjelaskan pengawasan atau kontrol mutu dari pondasi kaison ini. Nah, ini tujuan kita hari ini pembelajaran terkait dengan pondasi kaison. Nah, sebagai pendahuluan, di sini kita tampilkan definisi. Jadi apa yang dimaksud dengan pondasi kaison atau sumuran? Yaitu adalah jenis pondasi dalam yang terbuat dari beton pracetak atau beton bertulang yang dicor di tempat, di mana komponen utama pondasi berupa beton siklop dan batu belah sebagai pengisinya. Nah, ini harus diperhatikan ya. Jadi dia pondasi dalam, terbuatnya bisa nanti beton pracetak atau memang beton yang dicor langsung di tempatnya. Dan elemen utamanya, komponennya nanti sebagai pemberat dia itu adalah beton siklop dan batu belah. Oke, disebut pondasi sumuran karena memang mekanisme pengerjaannya itu seperti kita membuat sumur. Nah, kalau rekan-rekan pernah melihat sumur tapi yang bukan sumur bor, yang sumur digali gitu ya, mungkin di sekitar lingkungan teman-teman pernah melihat. Nah, itu kan prosesnya kita buat galian dulu hingga sampai sumuran. Juga bisa dengan sistem yang kaison ini, tadi ada yang misalkan beton bertulang dicor di tempat atau pracetak, itu nanti ditempatkan di atas tanah. Nah, kemudian tanah di bawahnya itu dikeruk pelan-pelan sedikit demi sedikit sehingga nanti dengan berat sendiri pondasi itu dan bisa dengan beban-beban tambahan kalau memang dibutuhkan akan turun dan mencapai pada kedalaman yang direncanakan atau diinginkan pada tanah kerasnya. Oke, jadi kita prinsipnya ada dua, nanti membuat sumur dahulu baru dicor atau memang sudah ada beton bertulangnya, nanti kita turunkan pelan-pelan dengan mengeruk bagian bawahnya seperti membuat sumur. Oke, pondasi sumuran ini digunakan apabila tanah dasar terletak pada kedalaman yang relatif cukup dalam. Jika kita bandingkan dengan pondasi telapak, kita tidak mampu lagi, nah ini bisa disiasati dengan menggunakan pondasi sumuran. Kedalaman pondasi ini dapat mencapai hingga 15 meter. Namun disarankan untuk kedalaman efektif yaitu di kedalaman 7-9 meter. Jadi kalau 15 meter itu sebenarnya masih bisa pakai pondasi ini, tapi tidak lagi efektif. Nah, kalau dimaksud efektif itu adalah ketika bahan yang kita gunakan atau material yang kita gunakan dengan tujuan kita membuat pondasi itu biayanya yang paling optimal. Nah, ini kedalamannya sekitar 7-9 meter. Oke, kita lanjutkan. Nah, pondasi ini,
pondasi Kaizen ini dapat berbentuk kotak maupun bulat atau kombinasi dari bentuk-bentuk tersebut dengan tampang melintangnya yang relatif besar. Nah, karena tampangnya luas permukaannya besar, maka nanti di dalam bagian-bagian dari pondasi ini bisa dibuat berupa ruangan atau sekat-sekat yang memisahkan antara satu dan lainnya. Tapi kalau tidak terlalu cukup besar, dia hanya biasanya satu ruang saja. Nah, fungsi sekat ini kalau ruangannya besar tentu saja sebagai pengaku supaya nantinya tidak terjadi kerusakan pada struktur dari pondasi sumuran ini. Oke. Kemudian secara umum ini yang pondasi Kaizen ini biasanya yang di Indonesia ini sekitar diameternya 70 sampai 1,5 meter. Ini untuk pekerjaan gedung. Sedangkan kalau di jembatan ini biasanya lebih besar, diameternya dapat mencapai 3 sampai 4 meter. Nah, ini bisa digunakan juga. Nah, di luar negeri pondasi Kaizen ini bahkan bisa dipakai untuk pondasi bentang panjang. Dan ini umum dilaksanakan biasanya malah di tengah laut. Selain menggunakan pondasi bor, biasanya juga bisa menggunakan pondasi jenis Kaizen ini. Nah, ini di India itu disebutnya sebagai well foundation. Nah, ini kebanyakan digunakan untuk pondasi jembatan. Nah, ini contohnya pada jembatan Howrah yang mempunyai ukuran 24,8 kali 55,3 meter, kedalamannya 31,4 meter. Nah, ini cukup besar, mungkin 1 kali lapangan atau 2 kali lapangan badminton ini ya ukurannya. Kedalamannya juga cukup besar. Nah, kalau kayak gini biasanya sudah dengan sekat-sekat tadi. Oke. Di Amerika ini pondasi Kaizen juga digunakan untuk konstruksi-konstruksi besar. Misalkan di sini San Francisco Oakland Bridge. Nanti bisa teman-teman cari. Itu di California mempunyai ukuran sekitar 30 kali 60 meter. Ini juga besar. Bahkan kedalamannya bisa mencapai 73,8 meter. Nah, ini memang kenapa digunakan Kaizen? Ini memang kalau di tengah laut dan di bawah laut, Kaizen ini bisa untuk mensiasati. Karena kita ngecor di bawah laut akan susah. Nah, ini bisa dengan Kaizen yang dicetak di luar dari area, di darat mungkin, terus kemudian ditransport ke tengah laut, dan kemudian ditenggelamkan. Dan kemudian nanti setelah tenggelam, mungkin dengan segmen-segmen, dalamnya dikoras dan diisikan, atau kalaupun tidak, untuk menenggelamkan itu bisa diisi air lautnya itu sendiri, kemudian diisikan di dalamnya, nantinya diganti setelah tenggelam dengan batu-batuan dan beton siklop tadi. Nah, ini cukup membantu dalam membuat pondasi di tengah laut. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini contoh gambarannya. Ini kalau yang di struktur gedung. Nah, ini konstruksi gedung tadi sekitar 70 sampai 1,5 meter. Nah, di atasnya ini sama dengan pondasi dangkal atau pondasi telapak kemarin. Dia tetap harus ada cappingnya atau footingnya di sini. Nah, sebenarnya ini adalah perpanjangan dari pondasi telapak ini untuk mencapai tanah kerasnya dan daya dukung yang memenuhi. Baru di atasnya ini bisa dengan tie beam atau slope, baru di atasnya kolom. Nah, ini kalau di konstruksi gedung. Nah, kalau di jembatan seperti apa? Ini biasanya di jembatan seperti ini. Jadi ini di pondasi sumurannya atau Kaizennya. Ini lebarnya atau diameternya bisa 3 sampai 4 meter. Konstruksinya dia punya di sini dinding tepinya untuk pelindung dia. Harusnya di gedung ini pun ya biasanya ada dengan bis beton. Tapi mungkin di sini tidak tergambarkan. Nah, ini bisa dicetak di luar dengan precast tadi atau dicetak di tempat. Kemudian nanti isinya di sini ada beton. Ini beton biasanya kalau di sini masih tertulis 1:2:3, ini sekitar FC 20 lah kalau sekarang. Nah, di atasnya ini baru beton siklop. Nah, beton siklop ini adalah beton mutunya K175 atau sekitar FC 10 ya. Nah, FC 10 yang ditambahkan nantinya dengan batu krakal ataupun batu belah untuk sebagai pemberatnya. Kemudian di atasnya ini ditutup lagi dengan beton FC 20 tadi. Setelah itu ini biasanya ada tulangan. Nah, tulangan-tulangan di sini disatukan dengan capping atau footing atau
kalau di jembatan dengan pelkap istilahnya ini ya, penutupnya. Baru di atasnya ini bisa ditempatkan struktur jembatannya. Oke, nah ini kalau konstruksinya di jembatan. Kita lanjutkan. Nah, apa kelebihan dan kekurangan dari pondasi kaisen ini? Ini coba kita sajikan. Kalau kelebihannya adalah dia alternatif penggunaan pondasi dalam. Jadi karena masuk dalam pondasi dalam dia sebagai alternatif. Maksudnya apa? Maksudnya jika tidak memungkinkan suatu daerah mungkin karena aksesnya susah, aksesnya jalannya kecil, kemudian material tiang pancang misalkan di daerah yang pedalaman itu kan tidak ada yang produksi dan lain sebagainya. Dan di sana ada material batu belah yang banyak. Nah, ini bisa dimungkinkan dengan penggunaan pondasi kaisen ini sebagai pengganti dari alternatif pondasi dalam yang lainnya. Oke, kemudian tidak diperlukan adanya alat-alat berat dalam rangka untuk mengkonstruksi pondasi kaisen yang di jembatan tadi. Mungkin ada beberapa yang membutuhkan kalau memang sistemnya precast. Tapi kalau cor di tempat itu bisa meminimalkan tidak diperlukannya alat berat atau alat angkat dan angkutnya. Kemudian biayanya nanti bisa lebih murah untuk kondisi dan tempat tertentu. Maksudnya ini kalau memang materialnya tadi banyak dan bisa digunakan, ini tentunya biayanya jauh lebih murah. Kekurangannya apa dari pondasi kaisen atau pondasi sumuran ini? Nah, bagian dalam dari hasil pasangan pondasi tadi yang kita namakan beton siklop dan beton yang dicor tutup atas bawah tadi itu sulit untuk dikontrol karena biasanya ini adukannya ini kalau diameternya sempit gitu ya, dilempar dari atas atau dituang dari atas. Nah, ini misalkan yang diameter lebih besar tadi biasanya bisa dituangnya ke bawah. Atau kalau mau kontrolnya lebih bagus lagi bisa menggunakan pipa tremi. Pipa tremi itu pipa yang dibuat atau disambungkan dari atas. Kita mengecor gitu, misalkan dituangkan dari atas sehingga tinggi jatuh dari betonnya tadi tidak melebihi 1,5 meter. Kan persyaratan kalau kita mengecor maksimal adalah 1,5 meter. Di luar itu ditakutkan ada segregasi sehingga yang agregat-agregat kasar misalkan kerikilnya, splitnya itu turun duluan dibandingkan pastanya sehingga nanti terjadi ropos. Nah, dengan pipa tremi tadi harapannya kalau pengecoran dengan sistem tremi tidak terjadi segregasi itu. Oke. Kemudian pemakaian bahan beton siklop dan batu belah ini lumayan boros karena memang komponen utamanya adalah ini. Kemudian tahanan terhadap gaya horizontal itu cukup rendah. Nah, ini karena tulangan itu mungkin hanya dipakai di cover sumurannya saja. Di tengah-tengahnya itu hanya beton siklop dan batu belah tadi. Nah, ini sehingga gaya horizontal harus diperhitungkan. Kemudian untuk kondisi tanah lumpur, ini pelaksanaan pondasi ini cukup sulit. Nah, lebih tepatnya sih biasanya di tanah campuran atau tanah berpasir gitu. Ketika kita menggali itu lebih mudah. Kalau di tanah lumpur ini biasanya agak kesulitan. Oke, kita lanjutkan. Nah, persyaratannya apa untuk mendesain pondasi kaisen ini? Nah, ini biasanya daya dukung pondasi harus lebih besar dari beban yang dipikul. Nah, ini tentu saja harus diperhatikan berapa beban dari struktur atas kita yang harus dipikul oleh pondasi ini sehingga daya dukungnya nanti jauh lebih besar. Nah, daya dukung di pondasi kaisen yang harus diperhatikan nanti ada vertikal, ada geser, ada guling, dan juga nanti penurunan. Itu yang harus kita cek. Kemudian, nah ini penurunan ini harus sesuai dengan batas yang diizinkan atau toleransinya. Biasanya diambilnya adalah 1 in atau 2,54 cm maksimalnya. Sehingga kalau lebih dari ini dikhawatirkan antara pondasi satu dengan yang lainnya kalau ada differential settlement atau penurunan tidak seragam itu akan menyebabkan tambahan momen yang menyebabkan struktur kita nanti menjadi rusak. Nah, seperti pada pondasi telapak kemarin antara telapak satu dengan telapak yang lainnya itu tidak boleh terjadi perbedaan penurunan yang ekstrim.
Nah, ini jenis pondasi kaisen bila dilihat dari cara pembuatannya, itu ada yang pertama kaisen terbuka. Kemudian ada kaisen pneumatik atau tekanan, dan yang ketiga adalah kaisen apung. Nah, ini seperti apa perbedaan dari masing-masing pondasi ini? Coba kita lihat. Oke, untuk kaisen terbuka ini merupakan jenis pondasi sumuran yang bagian atas dan bawahnya ini terbuka. Alias ketika kita melaksanakan yang bagian atas dan bawahnya ini tidak ada semacam tutupnya. Nah, ini cocok digunakan pada area yang tergenang air. Pelaksanaannya yaitu dengan cara membenamkan pondasi dengan memanfaatkan beratnya sendiri. Sehingga nanti bersama-sama dengan penggalian tanah pada bagian dasarnya pondasi ini akan turun. Nah, nanti setelah mencapai kondisi tanah keras atau tanah rencana, dalaman rencana, maka kaisen ini ditutup dengan beton. Tebalnya bisa 1,5 sampai 5 meter, memang tergantung dari kondisi dan diameter pondasinya. Nah, penutupan nanti dapat dilakukan di bawah muka air, yaitu dengan sistem treni tadi jika memang terendam air. Nah, bila tanahnya sangat keras, maka dapat dilakukan dengan cara peledakan atau blasting. Nah, tapi peledakan ini juga harus dikontrol supaya tidak merusak dari pondasi kita. Ini mungkin yang untuk kaisen yang besar, biasanya sampai dengan peledakan. Nah, oke. Pada penggalian tanah untuk kaisen terbuka, umumnya dilakukan dengan cara pengukuran volume tanah yang tergali itu akan lebih besar dari kaisen yang terpasang. Nah, ini karena biasanya dinding lubang dari galian tanah yang cenderung akan bergerak ke dalam galian. Nah, biasanya kita sudah mengukur nih volume yang akan digali misalkan 5 meter kubik. Ternyata setelah pondasi itu terpasang, galiannya bisa lebih dari 5 meter kubik karena ada desakan dari tanah sekelilingnya yang mendesak ke arah pondasi sehingga volume galian bisa lebih besar dari perkiraannya. Oke, kita lanjutkan. Bentuknya seperti ini untuk pondasi kaisen terbuka, bisa bentuknya adalah lingkaran ataupun kotak. Nah, ini kalau kotak dengan dimensi yang besar tadi bisa diberikan sekat-sekat sebagai pengaku. Supaya nanti kalau ada desakan tanah dari kiri, kanan, dan lain sebagainya, dia tidak penyok ya, karena ada pengaku-pengaku atau rip-ripnya ini. Oke, nah ini kondisinya bisa dia dilaksanakan di bawah muka air, tadi lebih cocoknya yang di muka air tadi. Kemudian nanti setelah selesai ini baru bisa dicor dengan sistem tremi tadi dan diisi beton siklop dan sebagainya. Kelebihannya apa di kaisen terbuka ini? Ini dapat mencapai kedalaman yang besar. Kemudian biaya pembuatan ini jauh relatif lebih rendah jika dibandingkan nanti dengan jenis pondasi kaisen yang lain. Kerugiannya apa dari penggunaan kaisen terbuka ini? Dasar kaisen tidak dapat diperiksa dan dibersihkan. Nah, kadang kita memasukkan ini di bawahnya ini ada lumpur. Nah, lumpur ini kan cenderungnya akan merugikan kalau kita nantinya kita cor dan bercampur dengan ton kita. Nah, ini yang harus kita kontrol atau kelemahan ini harus kita tanggulangi. Kemudian kualitas dari beton penutup dasar tadi karena dicornya di dalam air itu kemungkinan kalau kita pelaksanaannya kurang bagus atau metodenya tidak tepat, nanti hasilnya juga kurang bagus. Ini harus kita kontrol. Kemudian penggalian pada tanah yang berbatu akan sangat sulit. Nah, ini juga harus kita perhatikan kalau memang tanahnya ini bercampur dengan batu-batuan atau brongkalan batu. Oke, kita lanjutkan. Kemudian langkah-langkah dari pembuatan kaisen seperti apa? Nah, ini langkah pertama, bagian yang tajam dibuat di permukaan tanah. Jadi ujung yang paling bawah tadi kalau memang precast bisa dibuat yang paling tajam. Kemudian penggalian di dalam kaisen dimulai dan kaisen akan mulai terbenam. Jadi dimulai digali di dalamnya, nanti kaisen ini akan turun dengan berat sendirinya. Ketika bagian yang pertama tadi yang atas mulai terbenam atau mendekati dasar, maka unit kaisen yang kedua tadi disambungkan yang bagian atasnya sehingga dia akan membebani kembali dan akan kita lanjutkan dengan penggalian lagi pada dasar kaisen hingga kedalaman yang direncanakan. Kemudian langkah kelima, penutupan dengan beton pada dasar pondasi tadi. Yang keenam,
pengisian berupa material pengisi, yaitu bisa tanah, pasir, atau beton siklop dengan batu-batuan tadi. Kemudian yang ketujuh adalah pembuatan lantai beton penutup yang di sebelah atasnya. Kenapa ini harus di bawah ditutup dengan beton dan atasnya juga? Ya ini karena kaitannya kalau di posisi air tadi, kalau tidak kedap air, nanti air akan masuk, misalkan isinya tanah atau pasir atau beton siklop, ini kan rawan terhadap aliran air, sehingga nanti bisa hilang tanah dan isian pasir ini. Padahal pondasi ini sangat menggantungkan pada kekuatan dari berat graviti dari pengisinya. Nah, sehingga harus ditutup atau disegel di atas dan di bawahnya dengan beton kedap air tadi. Oke, yang kedua adalah caisson tekanan atau pneumatic caisson. Ini kalau tadi terbuka, ini caissonnya sistemnya tertutup. Nah, ini penggalian tanah dilakukan dengan mengalirkan udara bertekanan ke dalam ruang kerja pada saat penggaliannya. Nah, dengan cara ini nanti penggalian dan pengecoran itu bisa dilakukan dalam kondisi kering kalau misalkan itu terendam air. Sebenarnya dari konstruksinya caisson ini hampir sama dengan caisson terbuka. Bedanya hanya ada nanti bagian ruang kerja di bawah yang tadi disampaikan bisa untuk dialiri udara bertekanan. Nah, ini penggalian dilakukan pada ruang kerja yang diberi tekanan udara yang sama dengan tekanan air tanah untuk mencegah aliran tadi masuk ke ruang kerja dari pondasi ini. Nah, juga nanti pintu udara itu disiapkan biasanya kecuali selain untuk jalan keluar masuk pekerja juga untuk mengeluarkan tanah galian yang dimaksud tadi. Nah, ini untuk yang caisson ukurannya dimensinya besar dapat dipakai 2 pintu udara. Yang pertama untuk galian, sedangkan yang kedua untuk keluar masuk pekerja. Nah, setelah itu ruang kerja nanti diisi dengan beton pada waktu dasar caisson telah mencapai kedalaman yang dikehendaki. Nah, seperti apa bentuknya? Jadi caisson bertekanan tadi seperti ini. Jadi kita membuat semacam ruang di bawahnya ini. Ini hampir sama, tapi ini adalah ada tutupnya tadi. Kalau terbuka kan ini tidak ada. Nah, ini nanti seiring kita berikan tekanan, nanti air ini kan tidak akan masuk ke dalam rongga kita. Nah, ini kita juga akan turunkan pelan-pelan sembari ini digali dan diberikan tekanan udara. Sehingga nanti air ini harapannya tidak akan masuk ke dalam ruangan yang kita berikan tekanan tadi. Ini dilakukan sampai nanti posisinya sampai tanah yang kita harapkan, sampai tanah kerasnya misalkan. Nah, setelah itu nanti misalkan ini sudah selesai, bagian ruang kerja tadi kita tutup dengan beton. Nah, ini selain untuk menghindari air masuk, nantinya ketika ini diisikan dengan material pengisi juga untuk perkuatan di tanah dasarnya. Nah, ini kalau pondasi caisson bertekanan. Kelebihannya apa dari pondasi ini? Yaitu pelaksanaan dalam kondisi kering. Karena tadi bisa air dikendalikan dengan tekanan udaranya. Karena pengecoran beton dalam kondisi kering, maka kualitasnya bisa kita kontrol dan hasilnya seperti yang kita harapkan. Nah, batuan-batuan besar dapat dibongkar pada waktu penggalian untuk membenamkan caisson. Nah, ini karena kita mempunyai ruang kerja seperti ini, kita bisa menyingkirkan batu-batu yang mungkin mengganggu. Kerugian caisson tekanan ini, nah ini penggalian dengan tekanan udara karena kita memanfaatkan teknologi dari tekanan udara untuk menyingkirkan aliran air tadi, ini biayanya akan menjadi lebih tinggi. Nah, kedalaman penetrasi di bawah air itu terbatas sampai kedalaman hanya 40 meter. Ini biasanya untuk pondasi jembatan bentang panjang atau yang besar, atau sekitar 400 kilopascal. Nah, ini juga karena terkait manusia itu hanya mempunyai ketahanan terhadap tekanan udara yang terbatas. Nah, ini meskipun pakai alat perlindungan diri, itu juga punya keterbatasan karena memang bertekanan di ruang kerjanya tadi. Oke, itu yang kedua. Ini langkah-langkahnya seperti apa? Langkah-langkahnya hampir sama dengan caisson terbuka tadi, namun di sini ada ruang kerja. Tinggi langit-langitnya bisa 1,8 sampai 2 meter tergantung dengan kebutuhan dan ukuran dari pondasinya. Tapi ini orang sudah bisa berdiri di dalam ruang tersebut.
Kemudian ke dalam ruang kerja dimasukkan udara bertekanan sama dengan tekanan air tanah untuk mencegah banjir. Nah, ini juga harus diperhatikan tekanannya berapa, mungkin di ketekanan 5 meter, 10 meter akan berbeda-beda, sehingga nanti tekanannya perlu dikontrol. Penggalian dilakukan dengan tenaga manusia ataupun juga bisa dengan bantuan mesin. Corong dan pintu udara dipakai untuk jalan keluar dan masuk pekerja serta tempat mengeluarkan tanah galian tadi. Kemudian apabila penurunan telah mencapai kedalaman yang dikehendaki, maka ruang kerja tadi dapat ditutup dengan beton. Oke, itu terkait yang kedua, kaison bertekanan. Sekarang ketiga yaitu kaison apung. Nah, kaison apung ini seperti apa? Ini kaison yang tertutup pada dasarnya. Jadi kayak tadi yang bertekanan itu dibalik ya, yang tertutup atasnya, kalau ini yang tertutup bawahnya. Kaison ini terbuat dari beton bertulang yang dicetak di daratan, kemudian peletakannya dilakukan dengan mengapungkan kaison tersebut setelah beton mengeras. Jadi nanti dia dibuat di daratan, ketika misalkan di dalam air atau di laut, nanti dia diapungkan. Pembenaman kaison ke dalam air atau tanah yang berair dapat dilakukan dengan cara mengisikan material pemberat tadi, pasir, kerikil, atau beton siklop dengan batu krakal tadi ke dalamnya. Nah, permukaan air harus diperhitungkan selalu berada pada beberapa meter di bawah puncak dari kaison yang kita buat. Ini untuk mencegah air masuk ke dalam. Nah, stabilitas pengapungan ini harus dirancang menurut prinsip-prinsip hidrolika. Jadi, tekanan airnya berapa yang membuat dia mengapung dan berapa beban dari kaison ini supaya bisa menenggelamkan pondasi ini secara beban-beban yang kita tambahkan tadi. Jadi mengacu pada prinsip hidrolika. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi ini tadi kalau bertekanan tadi ya ditutup atasnya, kalau ini yang ditutup bawahnya. Sehingga ini dapat dikontrol misalkan dengan kabel pengatur supaya posisinya presisi di tempat rencana. Nah, nanti ketika penenggelaman dia bisa diisi tanah. Nah, nanti setelah turun, ataupun kalau memang ini bisa diisi pasir dan beton siklop sekaligus, nanti dia tidak perlu dikeluarkan. Langsung nanti kita buat penutup atasnya dan kemudian konstruksi atasnya bisa dilaksanakan. Kelebihannya apa dari kaison apung ini? Biaya pelaksanaan ini jauh lebih rendah daripada yang pakai tekanan tadi. Kemudian dapat digunakan bila pembuatan kaisonnya yang lain tadi tidak memungkinkan, sehingga ini bisa jadi alternatif. Kerugiannya apa? Ini tanah dasar yang halus harus digali atau ditimbun dengan tanah yang baik sampai elevasi yang diinginkan. Karena ini nanti sistemnya hanya meletak pada posisi tanah, ini baiknya yang lunak atau yang berupa lumpur dibuang sehingga nanti dasar ini diharapkan cukup kuat. Tipe ini hanya cocok bila tanah pondasi berada di dekat permukaan tanah. Maksudnya ini tidak terlalu dalam. Nah, nanti kalau penggalian tanah terlalu dalam nanti akan mahal dan tanah juga akan cenderung longsor ke dalam lubang galian. Ini misal di bawah air gitu ya, ini kan air. Nah, ini takutnya kalau kita terlalu dalam, kita gali di posisi ini, nanti tanah ini akan longsor ke dalam sehingga biayanya malah jauh akan lebih mahal. Kemudian tanah pendukung sering tidak padat karena pemadatan di dalam air sangatlah sulit. Ini beberapa kerugian dari kaison apung. Oke, ini dari 3 jenis kaison tadi sudah kita bahas. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait perencanaannya. Oke, ini beberapa konsep perencanaan, mungkin di depan tadi kita sudah singgung, tapi akan saya ulangi. Jadi harus diperhatikan apa? Jadi berikut ini adalah beberapa kriteria harus dipenuhi. Pondasi sumuran harus mempunyai keawetan yang memadai sesuai dengan umur rencana bangunan. Maksudnya seperti apa? Jadi kalau di jembatan ini biasanya sekarang ya, kalau untuk bangunan-bangunan jembatan standar itu kan umur rencananya sekitar 50 tahun. Jadi dia mempunyai umur rencana 50 tahun, baru jembatan itu setelah misal terlampaui itu bisa diganti atau mau dipertahankan silakan. Tapi umur bangunan rencananya adalah 50 tahun.
Untuk jembatan khusus biasanya bisa 75 sampai 100 tahun. Nah, makanya pondasi ini harus direncanakan juga awet sampai misalkan 50 tahun tadi. Jangan sampai jembatan di atasnya umurnya 50 tahun tapi pondasi kita hanya awet 30 tahun. Nah, nanti untuk ganti pondasi kan tidak semudah dan semurah ganti bangunan atas jembatan. Oke, tanah pendukung harus memberi daya dukung dan ketahanan geser yang memadai. Nah, ini syarat yang kedua. Ketiga, penurunan dan perpindahan horizontal tidak boleh menimbulkan pengurangan kekuatan pada komponen-komponen struktur dari pondasinya. Nah, tadi kalau ada penurunan atau pergeseran itu tidak boleh menyebabkan keretakan di pondasi. Karena nanti kalau keretakan terjadi pondasi tentu saja daya dukungnya turun akan berefek ke bangunan di atasnya. Nah, di sini dalam perencanaan pondasi sumuran ini ada beberapa analisa yang harus diperhatikan. Apa saja? Yang pertama yaitu analisa terhadap kapasitas daya dukung tanahnya. Nah, ini teman-teman kemarin sudah belajar daya dukung tanah dengan teori-teori yang ada, Terzaghi, Meyerhof, dan lain sebagainya. Ini masih relevan, bisa dipakai di pondasi sumuran. Nanti coba akan kita lihat. Yang kedua adalah analisa kestabilan terhadap guling. Juga yang ketiga adalah analisa ketahanan terhadap geser. Nah, ini guling dan geser ini tidak ada di pondasi telapak kemarin, ini khusus di pondasi sumuran karena memang posisinya yang lebih dalam. Kemudian dari posisi tadi ketika ada beban yang nantinya menggulingkan dia atau menggeserkan dari pondasi itu harus kita cek seberapa keamanannya. Ini wajib di pondasi sumuran, guling dan geser. Juga nanti analisa penurunan. Penurunan ini nanti juga bisa kita cek dengan rumus-rumus yang kemarin telah diberikan. Ada penurunan segera, penurunan jangka panjang, dan sebagainya. Kemudian analisa stabilitas secara umum. Jadi secara totalan ini kita harus penuhi semua. Oke, coba kita lihat satu persatu. Nah, ini ada beberapa rumusan dari daya dukung pondasi sumuran atau kaisen untuk berbagai tipe tanah. Dalam hal ini yang pertama adalah tanah homogen yang dia adalah kohesif. Nah, cenderungnya tanah kohesif di sini yang digunakan adalah atau kondisi di sini adalah untuk tanah yang lunak sekali. Sehingga asumsi kita di mana ini pondasi sumuran kita dengan diameter atau lebar B, kedalaman Z, ketika ini ada lapisan tanah kohesif yang lunak sekali, pondasi ini tidak terjepit. Jadi pondasi ini tidak mendapatkan perlawanan dari tanah yang ada di sekeliling ini. Sehingga nanti daya dukung hanya didukung di bagian bawah sini saja. Ingat yang kemarin dari rumus Terzaghi kita punya 3 suku persamaan ya. 1, 2, 3 yaitu yang CNC suku 1. Kemudian DF kali gamma NT. Nah, itu yang kedua, terus nanti yang N gamma yang ketiga. Nah, berarti dalam kondisi ini nanti ada beberapa yang tidak dihitung atau dihilangkan yaitu kondisi yang tanah di sini karena tidak memberikan tambahan kekuatan. Sehingga rumusannya di sini untuk menghitung daya dukung tanah di bagian bawah dari pondasi ini adalah 1,3, ini karena bentuknya lingkaran kemarin, kalikan C, kalikan NC, ini untuk kondisi di bawah sini. Suku pertama ini kondisi di bawah dari pondasi, dasar pondasi kita. Ditambah tegangan overburden gamma kali Z. Nah, karena tanah ini awalnya sudah mendapatkan pembebanan sebesar gamma kali Z. Oke. Sehingga ini menambah kekuatan pondasi juga. Sehingga rumusannya adalah seperti ini. Nah, ini nantinya ketika kita ingin menghitung daya dukung ultimate-nya, maka QU tadi, daya dukung tanah tadi kalikan luasan dasar pondasinya. Nah, luasan ini karena biasanya ditutup adalah berarti luasan lingkaran ini kalau bentuknya lingkaran. Oke, ini luasannya kalau misalkan lingkaran berarti rumusnya 1/4 pi B kuadrat. Nah, ini bisa digunakan. Untuk mendapatkan tadi kan ultimate ya.
Nah, di sini kita biasanya yang ditanyakan adalah daya dukung allowable. Allowable itu yang diizinkan. Nah, daya dukung diizinkan biasanya dibagi dengan suatu faktor keamanan atau safety factor. Nah, untuk pondasi ini bisa antara 1,5 sampai 3. Nah, mana yang menurut judgement engineering kita, misalkan tanahnya kurang bagus ya kita bisa pakai 3, tapi kalau tanahnya cukup bagus bisa 2 atau 2,5 dan sebagainya. Nah, bila kita dari uji sondir atau uji NSPT di lapangan data-data yang diperoleh, maka di sini disajikan hubungan antara data tersebut dengan nilai C yang nanti kita gunakan di rumusan ini. Di sini untuk sondir itu biasanya diketahui adalah nilai QC atau tahanan ujung konusnya di rata-rata di kedalaman tersebut. Nah, nanti untuk mendapatkan nilai C berarti dia adalah QC per 20. Nah, kalau NSPT ini biasanya bisa dipakai korelasi empirisnya adalah nilai NSPT di kedalaman tersebut dibagi 10. Dan juga ini ada tabel parameter hubungan nantinya jika menggunakan sudut gesek dalamnya. Ini juga bisa kita gunakan hubungan-hubungan dalam tabel ini. Atau kalian juga bisa mengacu pada pendekatan atau rumus empiris dari penyelidikan tanah yang pernah kita bahas di pertemuan kedua kalau tidak salah. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini daya dukung jika tanahnya adalah tanah campuran. Maksudnya apa? Dia mempunyai nilai kohesi dan nilai sudut gesek dalamnya. Ini biasanya adalah tanah pasir atau tanah campuran clay dan pasir. Nah, dalam kondisi seperti ini, tentu saja yang akan bekerja selain di daya dukung ujung ini, juga dia ada daya dukung akibat gesekan antara kulit dari pondasi kaisen tadi atau sumuran tadi dengan tanah yang mengapitnya. Pondasi ini ibaratnya di sini adalah terjepit karena ada tekanan tanah tadi yang bekerja. Nah, tekanan tanah ini kalau secara statika biasanya dia adalah bentuknya segitiga seperti ini. Dan gaya yang bekerja biasanya di sepertiga dari tingginya. Nah, ini besarannya berapa untuk pH ini adalah setengah kali gamma kali Z kuadrat kedalaman kalikan Ka. Ka ini adalah tekanan tanah aktif. Nah, Ka adalah nilainya tangan kuadrat dalam kurung 45 derajat dikurangi sudut gesek dalamnya dibagi 2. Nah, nanti tinggal masukkan ketemu pH ini tadi. Nah, pH ini bisa digunakan nanti teman-teman silahkan pakai rumus yang di samping kanan ini. Tinggal dimasukkan saja ke dalam rumus. Ini cukup panjang, tapi ini sebenarnya parameternya cukup mudah. Nah, nilai CA ini tadi bisa didapatkan di tabel yang depan tadi. Kemudian nilai tangen theta ini kita tinggal ngambil di bawah ini. Ini sudah diberikan jenis tanahnya apa, nanti kita tinggal gunakan. Nah, kalau yang atas ini itu dikalikannya dengan luasan. Nah, kalau yang di bawah ini dengan keliling dari sumuran. Nah, tergantung teman-teman mau pakai yang atas atau bawah adalah sama saja. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini gimana kalau daya dukungnya tanah yang berlapis? Jadi antara yang tanah atas dan bawah ini terjadi perbedaan. Ini adalah tanah misalkan kohesif yang lunak sekali seperti di kondisi pertama tadi ini punya gamma 1. Kemudian ini tanah campuran yang punya C dan V tadi ini masuk ke gamma 2 misalkan seperti ini. Nah, kondisi ini sama, di atas ini tadi pondasinya adalah tidak terjepit karena tanahnya lunak sekali dan di bawahnya berarti nanti ada daya dukung yang bekerja. Nah, rumusnya seperti apa? Nah, ini bisa kita gunakan rumusan yang tersaji di sebelah kanan ini. Oke, nah nanti di sini ada 1,3 CNC kali gamma ZNQ ditambah 0,3 gamma D N gamma. Nah, ini teman-teman nanti bisa gunakan rumusan ini. Nanti SF-nya sama 1,5 sampai 3. Nah, ini tinggal digunakan saja. Nah, nanti kalau ada kondisi air seperti apa? Nah, kondisi air ini nanti akan mengurangi dari kekuatan. Misalkan jika air tanah pada dasarnya dia dikalikan nilainya adalah sekitar setengah. Nah, seperti ini bisa dipakai
pakai. Atau kalau di cara kedua ini yang dibedakan adalah di sini adalah pakai gamma terendamnya berapa, sehingga nanti nilainya tentu saja akan berkurang, atau gamma aksennya nih, submersible-nya. Oke, kita lanjutkan. Setelah daya dukung tadi, kriteria berikutnya adalah kontrol analisa stabilitas guling dan juga nanti stabilitas geser. Nah, stabilitas guling ini apa? Jadi kalau pondasi sumuran tadi itu kan rawan sebenarnya terhadap salah satunya nanti guling dan geser karena adanya tekanan. Kalau guling ini salah satunya mungkin akibat beban struktur atasnya yang dia adalah tidak simetris di tengahnya, misalkan jembatan gitu ya, dia kan tidak simetris antara kiri kanan, dia akan menyebabkan momen, itu akan menjadi potensi guling. Juga ada akibat tanah-tanah di sampingnya, yang misalkan ini posisinya di abutmen atau kepala jembatan yang sebelahnya adalah sungai, maka dia akan menyebabkan bisa juga potensi guling. Jadi ini adalah faktor keamanan disyaratkan lebih dari 2. Ini faktor keamanannya adalah sigma dari MR dibagi sigma dari M0. M0 adalah jumlah dari momen-momen yang nantinya menyebabkan struktur tersebut terguling dengan titik pusat putaran di titik 0. Nah, titik 0 ini bisa kita anggap kalau misalkan pondasi tadi ya, itu di daerah titik bawahnya, itu bisa. Nah, ini misalkan ada pondasi tadi sumuran gitu ya. Dan kemudian ini ada pilar di atasnya misalkan. Nah, titik 0 ini bisa kita lihat di sini sebagai titik O. Nah, ini kan sebenarnya dari pondasi ini kan nanti ada beban vertikal, kemudian ada momen juga. Nah, kalau ini kondisinya di lereng seperti ini ya misalkan. Dan ini jembatannya berada di tepi lereng ini. Nah, ini kan ada tekanan tanah dari sini. Nah, ini potensi akan menggulingkan di titik 0. Sehingga tekanan tanah tadi kan adalah tingginya sepertiga dari tinggi tanah tadi. Bentuknya misalkan ini ya. Nah, ini adalah sepertiga kali H tanahnya tadi. Nah, ini adalah potensi akan menggulingkan fondasi sumuran ini. Jadi ini harus diperhatikan. Nah, yang menahan apa adalah sigma MR. Sigma MR ini adalah momen-momen yang disebabkan oleh perputaran yang berlawanan dengan potensi yang menggulingkan tadi. Yang arahnya berarti ke kiri kalau dalam hal ini. Contohnya apa? Gaya vertikal ini dari bebannya pondasi. Atau bebannya dari pel cap-nya ini atau pilarnya ini. Dan juga misalkan beban dari isiannya pondasi kita. Nah, ini adalah yang menahan dia. Nah, seperti itu. Sama dengan geser. Geser ini juga kalau kita punya pondasi sumuran, gitu ya. Nah, ini dia rawan nanti tergeser. Kasusnya sama, ini misalkan di tepi dari lereng gitu ya. Misalkan. Nah, ini rawan untuk tergeser dia. Kalau tadi kan momen, nah ini tergeser sehingga kita harus perhatikan gaya-gaya horizontal apa, ini FD ya, adalah gaya-gaya horizontal yang menyebabkan struktur itu bergeser. Ini biasanya oleh tekanan tanah aktif tadi, yang nilainya adalah sepertiga ketinggian H tadi ya, tapi ini nilainya adalah KA tadi yang dengan rumus tadi. Ini kondisi kalau memang dia di lereng, tapi kalau kondisinya dia datar gitu ya, dan terjepit tanah, ini cenderungnya dia adalah aman, tidak perlu kita cek gesernya, atau kalau mau kita cek pasti nilainya adalah angka amannya besar. Dan FR adalah gaya-gaya horizontal yang mencegah struktur tadi bergeser. Nah, ini salah satunya apa? Ya, berat dari sendirinya tadi, berat dari pondasinya ini kan mencegah dia geser. Juga beban-beban luar dari struktur atasnya ini yang melawan pergeseran dia. Selain tadi kohesi dengan tanahnya. Nah, ini juga harus diperhatikan oleh teman-teman semua. Oke, analisa berikutnya adalah penurunan. Nah, penurunan ini kemarin sudah saya sajikan, ada penurunan segera yang SI ini dan penurunan jangka panjang atau konsolidasi. Konsolidasi ada primer, ada sekunder.
Nah, ini silahkan teman-teman bisa pelajari lagi di pertemuan kita yang kemarin, yang sebelumnya untuk menambah pemahaman. Nah, perkiraan penurunan ini bisa didapatkan dari uji beban plat, SPT, atau sondir yang untuk penurunan segera. Maaf, ini untuk penurunan jangka panjang, ini konsolidasi nanti bisa didapatkan dari hasil uji lab, yaitu uji konsolidasi. Oke, itu terkait penurunan. Nah, ini sebagai contoh untuk perhitungannya. Ini di sini kita punya suatu pondasi sumuran. Oke. Jadi di sini kita punya pondasi sumuran, diameternya adalah di sini 1,5 meter. Ini diameter di sini adalah 1,5 meter. Kemudian dalamnya adalah 6. Oke. Dengan SF3, jadi yang minta SF-nya adalah 3, cek apakah perencanaan pondasi ini aman jika nanti ada beban P 75 ton. Diketahui di sini parameter tanahnya, tekanan ujung konus rata-rata adalah 11,57 kg per cm persegi, V-nya 20 derajat, dan gamma dari tanahnya 18 kN per meter kubik. Dalam hal ini kondisi air diabaikan karena tidak ada keterangan. Oke, caranya gimana? Nah, ini karena tadi kondisinya ini adalah tanah homogen dan cenderungnya ini kalau sondir nilainya 11,57 ini cenderungnya adalah tanah lunak. Sondir seperti kita ketahui biasanya kalau tanah keras itu nilainya 150 sampai 200-an kilogram per cm persegi. Sehingga kita bisa gunakan rumus yang awal tadi dengan rumus ini. Nah, ini tinggal kita cari nilai C-nya. Itu QC per 20, kita masukkan, kita dapatkan nilainya, ini satuannya karena kita dimintanya tadi bebannya adalah ton, sehingga ada baiknya kita pakainya di sini juga satuannya kita samakan ton per meter persegi. Nah, sama ini dengan rumus Terzaghi atau grafik tabel Terzaghi kemarin, untuk V20 nanti kita dapatkan NC 17,7. Ini bisa dipakai tabel atau grafiknya. Sehingga tinggal kita masukkan ke rumus di atas tadi, sehingga di sini akan kita dapatkan nilainya adalah 142,83 ton per meter persegi. Nah, ini untuk daya dukung tanahnya. Nah, kita lihat kalau luasan pondasi sumuran tadi dengan luas lingkaran kita dapatkan 1,766 meter persegi, maka daya dukung ultimate dari pondasi adalah QU tadi dikalikan dengan luasannya, sehingga 252,24 ton. Kita cek, berarti yang kita harus hitung adalah Q allowable atau Q diizinkannya, yaitu QU dibagi SF, 252,24 dibagi 3, ini 84,08 ton. Lebih besar dari persyaratan tadi beban 75 ton, sehingga bisa kita nyatakan bahwa perencanaan pondasi tadi aman. Saya lanjutkan. Ini contoh yang kedua. Saya punya pondasi sumuran sama. Di sini ada beban, rencana adalah P. Kemudian diameter dan kedalaman belum diketahui karena kita disuruh merencanakan. Yang diketahui adalah ini tanahnya ternyata berlapis. Tanah 1 dan tanah 2 yang di bawah ini. Nah, di sini kita punya parameter tanah gamma 1 V1 nilainya adalah seperti ini, dan gamma 2 dan V2 nilainya adalah seperti ini. Hasil sondir QC1 12,60, ini masih termasuk tanah lunak. Kemudian QC2 20,45, ini juga sebenarnya masih termasuk dalam kondisi tanah lunak. Nah, diminta angka amannya adalah 3. Oke, caranya gimana? Kita tinggal pakai dengan sesuai kondisi kita tadi yang kedua, rumusnya kita tinggal pakai, yaitu dengan kondisi seperti ini. Nah, tanah 1 ini yang kita butuhkan dari tanah 1. Jadi kemarin rumus Terzaghi itu kan ada 3 suku ya, yang CNC, kemudian NQ, dan N gamma. Nah, masing-masing ini kan punya peran masing-masing. Misalkan CNC ini, itu kan akibat kondisi dia di permukaan dasarnya ini yang CNC.
Kemudian yang gamma kali Bn gamma itu juga efek dari kondisi yang di bawahnya pondasi. Sedangkan kalau yang NQ itu kan akibat tekanan tanah yang di sisi sini, yang NQ-nya. Ini yang NQ-nya di sini. Nah, sehingga tinggal kita gunakan saja kondisi ini. Kalau tanahnya berlapis, kita masukkan ke rumus tadi, tanah 1 dari grafik terjadi, kita dapatkan untuk V 20 derajat, itu nilai NQ-nya 7,4. Nah, nilai tanah 2, ini kan yang di dasarnya, yang kita butuhkan adalah C. Nah, di sini C bisa kita hitung dengan cara tadi seperti tadi, C per 20. Ini kita dapatkan 1,02 ton per meter persegi. Nah, dari Terzaghi sama, untuk V 25 derajat nanti kita dapatkan NC dan NQ. Nah, N gamma tadi, ini untuk 12,7 itu N gamma. Ini maaf ya, ini harusnya adalah N gamma. Oke, sehingga nanti tinggal kita masukkan rumusnya ke dalam rumus ini, kita masukkan 1,3 dan lain sebagainya ini dengan yang angka kita dapatkan. Nah, ini yang belum diketahui adalah dalam dan diameternya. Nah, ini kalau perencanaan itu bisa kita namanya dicoba-coba. Oke, misalkan dicoba dengan panjangnya 6 meter dan nanti diameternya 2 meter. Nah, ini harus kita hitung adalah luasannya dari pondasi tadi sumuran. Ketemu 3,14 meter persegi. Kita masukkan saja ke dalam QU sama dengan daya dukung tanah kalikan luasan dari pondasi. Kita masukkan ke rumus tadi dengan angka kedalaman tadi 6 meter, ini ya 6 meter dan diameter tadi adalah 2 meter. Nah, ini kita masukkan luasannya tadi sudah kita hitung. Ketemu 389,36 ton. Nah, ini kita cek. Q allowable-nya adalah QU dibagi SF. Sehingga angka tadi dibagi 3, ketemunya adalah sekitar 130 ton. Ini lebih besar dari 120 ton, sehingga kita nyatakan oke atau aman. Nah, ini adalah contoh yang perhitungan daya dukung. Setelah ini teman-teman seharusnya kalau data tersedia dan lengkap, misalkan momennya ada, kemudian nanti tanah ini juga punya properties untuk kita bisa menghitung tekanan aktifnya berapa tadi ya, tekanan aktif di sini berapa, dan lain sebagainya. Ini teman-teman harus lanjut ke pengecekan geser dan guling. Selanjutnya ngecek ke penurunan. Jadi ada 5 tahapan tadi yang harus dicek semua oleh teman-teman. Ini hanya saya memberikan contoh daya dukungnya saja. Nanti untuk geser guling bisa dieksplor sendiri. Oke, saya lanjutkan. Untuk pelaksanaannya, ini tadi sebenarnya pelaksanaan tadi sudah sedikit banyak disinggung di jenis pondasi Kaizen tadi. Nah, di sini saya coba ulang, mungkin ini secara umum ya, tidak merujuk pada salah satu pondasi. Jadi, buatlah galian dengan ukuran sesuai diameter pipa beton di lokasi yang akan dibangun. Jadi sebenarnya ada dua, bisa dengan yang pracetak tadi, betonnya dibangun di luar, dicetak di luar, kemudian dibawa ke lokasi, atau dicor di tempat. Nah, ini ada dua langkah memang sebenarnya. Nah, dalam hal ini, kalau memang betonnya istilahnya dicetak di luar, nah ini pekerjaannya adalah seperti ini. Jadi, misalkan tadi buatlah galian sesuai ukuran diameter beton yang akan kita bangun. Nah, untuk mempermudah nanti penggalian pada lokasi terbatas itu bisa digunakan alat cangkul yang mempunyai pegangan pendek. Ini kalau diameter dari pondasi kita misalkan hanya 1,5 atau 2 meter itu kan terbatas ya untuk ruang gerak. Kemudian setelah galian tanah mencapai 80 sampai 1 meter atau 100 cm, masukkan pipa beton yang pertama ke dalamnya. Ini hati-hati saat memindahkan, itu bisa resiko beton tadi pecah ataupun ketinggiannya atau elevasinya tidak sama. Nah, kalau tidak sama nanti akan miring, akan menyulitkan kita. Nah, ini harus dipastikan tepat masuk, elevasinya juga datar.
Nah, nanti lanjutkan kembali penggalian tanah di tempat rencana tadi. Nah, kemudian nanti setelah tadi tertanam yang segmen pertama, nanti beton tadi kalau kita gali kan akan turun. Nah, kalau sudah mau mencapai tenggelam dia, kita tambahkan beton di segmen berikutnya. Nah, oke, nanti penggalian itu kita hentikan setelah mencapai lapisan tanah keras atau tanah rencana kita. Oke, nah ini cara ini nanti diulang seperti saya jelaskan tadi sampai pada nanti setara dengan permukaan level tanahnya. Oke, nah antara satu segmen dengan segmen lain itu pipa-pipa tadi itu biar terangkai dengan kuat itu bisa digunakan campuran adukan semen dan pasir di dalamnya untuk menyambungkan antara segmen satu atau segmen kedua. Nah, ini ditunggu sambungan itu sampai nanti mengering dan benar-benar setelah merekat nanti baru bisa diturunkan supaya tidak tergeser antara satu dengan yang lain. Juga bisa dengan sistem kalau memang precast kan bisa dengan sistem knockdown dibuat supaya antara atas dan bawah bisa menyambung seperti kita main Lego. Nah, itu. Nah, kemudian nanti kita langkah berikutnya kalau sudah tersusun sampai dalam, nah di bawahnya tadi kan ditutup dengan beton penutup yang kedap air. Nah, nanti di atasnya baru pakai beton siklop atau pasir atau semen. Nah, nantinya di atasnya ditutup kembali dengan beton kedap air. Nah, ini mungkin hampir sama lah tadi ketinggiannya tadi. Ini tuangkan adukan untuk beton siklopnya hingga tertutup semua pengisiannya tadi. Nah, nanti di tinggi atasnya itu disisakan misalkan 50 cm. Nah, itu untuk capping atau 1 meter ini untuk capping atau penutup di bagian atasnya. Nanti dicor dengan beton yang lebih tinggi mutunya, bisa K250 atau FC20. Nah, nanti baru bagian dari atasnya setelah di capping itu bisa digunakan untuk meletakkan footing atau pilar yang direncanakan untuk jembatannya. Oke, itu kira-kira pelaksanaannya. Nah, ini untuk lebih jelasnya saya ada ilustrasi. Ini kalau yang tipe tadi terbuka dan precast, jadi ini galian itu betonnya diletakkan dulu, kemudian kita gali pelan-pelan. Ingat posisinya harus datar, kalau miring nanti dia tidak akan bisa turun sampai bawah. Makanya ini perlu pengontrolan dengan pengukuran, water pass dan lain sebagainya. Ketika digali dia akan turun karena berat sendirinya. Nah, ketika sudah mencapai hampir rata tanah tadi, kita tambahkan segmen keduanya. Nah, ini bisa tadi direkatkan dengan semen atau memang kalau dibikin knockdown juga bisa supaya tidak bergeser. Nah, ini begitu seterusnya digali lagi sampai bawah, maka ini akan turun. Nanti sampai posisi datar ditambahi lagi sampai kedalaman yang direncanakan. Nah, setelah sampai rencana tadi ini dibuat bawahnya adalah beton alasnya tadi atau silnya dengan FC20 atau K250. Nah, selanjutnya bisa diisi pasir ataupun beton siklop dan sebagainya, baru nanti ditutup dengan beton sil yang di atasnya, baru di atasnya ini biasanya masih ada tulangan nanti untuk merangkaikan ke pelcap dan ke pilarnya. Nah, seperti ini. Ini cara pertama kalau pracetak. Nah, kalau cor di tempat seperti apa? Nah, ini cor di tempat bisa dengan cara ini. Nah, kita harus membuat lubang dulu. Nah, lubang ini dibuatnya adalah harus presisi sesuai dengan ukuran diameter atau lebar pondasi kita. Sehingga nanti ini diisi bawahnya dibikin sama beton alasnya, baru nanti dibikin beton selimutnya ke atas. Nah, ini bisa saja kosong atau kalau memang ada butuh pemberat untuk guling geser tadi diisi pasir atau beton siklop, atasnya ditutup, baru nanti dirangkaikan bisa dengan pilar jembatannya. Nah, itu cara-caranya. Ya harus diperhatikan apa teman-teman, jangan sampai salah ketika pelaksanaan, yaitu bahwasanya ini harus membutuhkan
tekanan atau gesekan dari tanah-tanah di sampingnya ini. Terutama kalau itu adalah tanahnya berupa tanah campuran tadi yang punya kohesi dan sudut gesek. Kalau tanah lunak dia tidak memberikan tambahan kekuatan, tapi kalau tanahnya adalah pasiran ataupun campuran clay dan pasir, ini akan membantu daya dukung selain dari bawah. Jadi nanti ada daya dukung lekatan dan tekanan horizontal tadi dari tanah sekelilingnya. Jadi metode-metode ini adalah yang sesuai dengan kaidah teknisnya. Ada beberapa kaidah yang lazim tapi itu salah dilakukan di lapangan. Biasanya digalinya adalah open cut, galian terbuka. Galian terbuka baru dibikin sumurannya, kemudian nanti ditimbun lagi. Nah, ini nanti tidak lagi kita berpegang pada konsep dasar dari pondasi kaisen tadi, tapi sudah menyimpang jauh karena tidak memberikan lekatan dan tekanan tanah samping. Nah, ini banyak kita temui di lapangan dan itu yang harus diperhatikan oleh rekan-rekan semua. Jangan sampai itu yang nanti merugikan dari konstruksi kita. Oke, selanjutnya untuk pengawasan atau kontrol mutu pondasi kaisen, ini saya kembali merujuk pada instruksi Bina Marga nomor 030 BM 2011 tentang pengawasan pembangunan jembatan. Di sana ada bagan alir dan instruksi kerja beserta checklistnya untuk pengawasan mutu pondasi sumuran atau kaisen. Nah, di sini bisa dilihat oleh teman-teman bagan alirnya mulai dari nanti ada gambar kerja, pengajuan gambar mulai kerja, biasanya ini kontraktor ya, berarti ke ownernya atau ke konsultan, dicek kalau memang sudah siap lapangannya maupun alat dan bahannya bisa lanjut. Nah, ini pengecekan atau peralatan perlengkapannya. Selanjutnya nanti penggalian dan penurunan dinding sumuran tadi. Nah, ini kalau yang sistem dengan precast tadi, kalau dicor di tempat berarti penggalian dan pengecorannya. Kemudian dicek kalau sudah oke berarti pengecoran dasar sumuran atau plat bawahnya tadi. Kemudian pengisian komponen sumuran, beton siklop atau pasir tadi, batu belah. Kemudian pengecoran bagian atas sumuran. Kalau sudah dicek, nah nanti bisa dibayar. Kalau oke, kalau tidak, ya harus diperbaiki. Oke, itu gambaran umumnya. Nah, ini penjelasan-penjelasan yang harus diperhatikan di dalam kontrol mutu atau pengawasan, termasuk di dalamnya misalkan ini betonnya pracetak. Yang dia harus diperhatikan di sini apa? Berarti tidak boleh dibuka 3 hari setelah pengecoran. Kemudian tidak boleh digeser, dia 7 hari setelah pengecoran, paling sedikit. Berarti atau kekuatannya sudah 70% dari kuat beton rencana 28 hari. Kemudian diangkat atau diangkut. Nah, itu sedikitnya 14 hari atau sudah 85% dari kuat tekan rencana betonnya. Untuk dinding sumuran dari pracetak ini juga nantinya ketika ditempatkan yang dicetak pertama nanti berarti harus unit yang paling bawah dan lain sebagainya, urutannya seperti itu. Nah, nanti juga disambungnya bisa pakai adukan semen tadi. Kalau untuk dicor di tempat, maka yang harus diperhatikan adalah elevasi dari bekistingnya harus lurus dan juga nanti baru boleh dibuka 3 hari setelah pengecoran. Nah, beton dicor harus dirawat sesuai spek dan kemudian dia setelah 7 hari itu baru dilakukan pengecoran berikutnya, yaitu pengisian tadi, komponen-komponen di dalamnya. Oke, untuk penggalian, nah ini yang harus diperhatikan adalah apa? Ini penggalian nanti harus memperhatikan kondisi tanahnya, tidak boleh ada geseran, goncangan, dan lain sebagainya, karena akan mengakibatkan dinding sumurannya retak ataupun rusak. Kemudian dinding sumuran ini juga diturunkan dengan beratnya sendiri. Ataupun kalau memang tidak bisa, yaitu bisa dengan ditambahkan beban di atasnya dan sebagainya. Oke, kemudian juga dinding sumuran tidak boleh langsung diletakkan ke lubang galian. Jadi yang tadi saya bilang open cut tadi ya, itu sebenarnya tidak boleh dimasukkan ke lubang galian. Sumbatnya ini yang tadi, sumbatnya bisa pakai FC20 atau K250, tebalnya minimumnya bisa 15 cm ataupun mengikuti desain bisa ada yang 50 cm dan sebagainya. Oke. Kemudian pengecoran ini sebaiknya dengan cara tremi,
Karena nanti kalau ada pengaruh air ini bisa dikendalikan dengan sistem tremi tadi sehingga tidak keropos. Kemudian air juga sebenarnya dalam sumuran tidak boleh dikeluarkan setelah pengecoran air untuk sumbat dasar sumuran. Nah, ini lebih baik dengan cara tremi tadi daripada kita menguras, karena nanti air di sebelah sampingnya kalau kita kuras justru dia akan menimbulkan aliran, sehingga kalau kita cor beton kita belum settle atau belum keras, ada aliran air ke pondasi kita malah akan menyebabkan adukan atau beton kita nantinya buyar, menjadi keropos nantinya. Oke, pengisian ini bisa menggunakan beton siklop, mutunya FC15 atau K175, dikombinasikan batu belah atau kerakal, atau bisa juga tadi tanah, pasir, disesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, nanti sisakan di atasnya 1 meter atau 50 cm untuk beton penutupnya, atau disesuaikan dengan gambar. Oke, untuk dinding penahan rembesan ini juga bisa dipakai kalau memang dibutuhkan. Nah, ini di atasnya, nanti dinding penahan rembesan ini adalah dinding sumuran tadi ya. Nah, di atasnya nanti kalau memang kebutuhannya sudah selesai bisa dipotong dan nanti disambungkan dengan capping kita. Nah, ini nanti pembongkaran bagian atas sumuran ini nanti bisa dibongkar ataupun nanti di breaker dan sebagainya untuk disambungkan lagi dengan capping atau footing kita. Nah, ini paling sedikit panjang penyalurannya adalah 40 kali diameter tulangan. Ini umum ya, overlapping tulangan. Oke, mungkin sampai di situ penjelasan saya terkait dengan pondasi sumuran.